Halo, perkenalkan saya Christian Carlos, saya dari 2SIA. Di sini saya akan membuat video laporan untuk mata kuliah pemrograman mobile. Nah, kali ini tuh kita masuk materi yaitu untuk penambahan fragmen sensor. Di mana di dalam fragmen sensor kita akan menggunakan accelerometer, proximity dan juga light. Dan accelerometer ini fungsinya itu untuk mengetahui misalkan posisi dari device kita, misalkan apakah dia miring, ataukah dia diputar, atau dia dirotasikan, atau itu akan menghitung sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian ada fungsi proximity, yaitu untuk melihat jarak kedekatan kita dengan juga layarnya jika yang dimana biasanya fungsi ini digunakan kalau misalkan kita lagi teleponan. Jadi kalau misalkan HP itu udah dekat ke telinga pasti biasanya mati. Nah, itu fungsinya proximity dan yang terakhir itu fungsi light. Jadi dia akan melihat keterangan sekitarnya. Jadi kalau misalkan di HP itu seperti kalau misalkan kita di tempat yang terang pasti tiba-tiba kalau misalkan kita nyalakan kecerahan otomatis pasti kecerahannya itu akan maksimal menyesuaikan dengan sekitarnya karena posisinya lagi terang seperti itu. Nah, jadi kita sekarang menambahkan yaitu sebuah fragmen baru dengan nama fragmen sensor. Di dalam ini kita akan menambah jadi di dalam nanti aplikasi kita itu ada satu halaman lagi yang namanya fragmen sensor yang dimana di dalamnya itu akan ada em, ada tiga tombol yaitu tombol untuk proximity, tombol untuk accelerometer dan juga tombol untuk light-nya. Kemudian nanti akan ada di bagian toolbar itu akan ada lokasi dan juga kamera yang bisa digunakan. Oke, pertama-tama di sini kita sudah menambahkan sebuah fragmen baru. Kemudian di sini kita mendaftarkan bindingnya agar kita mudah menggunakan. Kemudian kita tambahkan variabel sensornya, ada accelerometer, proximity, dan juga light. Selanjutnya, kita menambahkan variabel untuk kameranya untuk menyimpan filenya dan juga lokasinya. Oke, selanjutnya juga kita tambahkan ini variabel baru, variabel untuk lokasi. Jadi supaya kita bisa menggunakan pembacaan lokasi dan juga kameranya nanti. Untuk kodenya seperti ini. Ada request location juga, permission launcher, supaya kameranya nanti kalau misalkan kita tekan, biasanya untuk pertama kali akan ada permission dulu untuk ke device-nya, apakah ingin menggunakan kamera atau tidak. Kita juga binding, em, sebenarnya sama aja yang di atas ya, fragment sensor ini sebenarnya sama aja fragment sensor yang di bawah bindingnya. Oke, selanjutnya jadi di fragmen sensor saya itu saya nggak gunain toolbar. Sebenarnya sih disuruh menggunakan toolbar, tapi saya nggak mau. Jadi saya tinggal menambahkan image aja. Kemudian saya buat ID-nya itu adalah button back dengan jadi kita binding agar dia bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada juga saya tambahin juga untuk ikonnya GPS dengan ID Action GPS seperti ini. Jadi nanti kalau ditekan maka akan menampilkan lokasi sekarang kita berada. Untuk kamera juga sama. Kemudian eh, seperti ini ada button. Ini button accelerometer ini berarti ID dari button accelerometer yang ada di layout. Jadi kalau ditekan dia akan beresonansi atau dia akan terhubung dengan yang ada di layout. Jadi berfungsi seperti itu. Kemudian untuk proximity juga ada, untuk button like juga ada. Nah, di bagian bawah sini ini untuk penentuan lokasinya, lokasi dari keberadaan kita ketika kita menggunakan GPS itu nanti. Dia akan membaca lokasi kita dari latitude-nya dan juga longitude. Oke, selanjutnya untuk kamera juga sama. Dia akan membuat image file. Kemudian dia akan menampilkan log, yaitu kamera error jika kameranya error. Terus selanjutnya ini yang override on sensor change yang ada when event sensor type. Ini untuk supaya kita nanti bisa menampilkan
hasil dari accelerometernya itu ke dalam text view yang ada di bagian layoutnya. Begitu juga dengan proximity dan juga untuk button light-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian bawah. Di bagian layout, kita sudah menambahkan layout dengan nama fragment sensor seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, udah ada logonya, yaitu logo sensor. Kemudian ini adalah button back yang saya bilang tadi, saya nggak menggunakan toolbar, jadi saya buat image view untuk button back dengan ID button back agar bisa digunakan. Begitu juga dengan yang action GPS dan juga untuk yang kamera. Terus ada 3 buat tombol untuk aktifkan accelerometer, proximity, dan juga light. Nanti ini adalah tampilannya. Jadi yang pertama ini untuk accelerometer, yang di bawahnya untuk proximity dan juga untuk yang light. Sebentar saya belum ganti misalkan tulisannya light. Oke, selanjutnya itu ada proximity. Kemudian ada accelerometer. Oke. Nah, di bagian ini untuk menampilkan hasil nanti kalau kita jepret foto. Text view ini untuk judul. Jadi di bagian layoutnya juga saya daftarin. Sebentar, saya lihat dulu. Oh, mohon maaf, itu nanti bukan dari sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah buat fragment sensor, maka kita perlu menambahkan dia di bagian bottom nav menu, yaitu kita menambahkan ID sensor di bagian sini dengan drawable-nya itu ID sensor seperti ini. IC sensor dengan nama sensor. Oh ya, kemudian kita membutuhkan file path untuk penyimpanan si foto ini nanti supaya dia nggak error. Seperti ini isinya. Kemudian setelah itu maka kita masuk ke bagian main activity. Kita tambahkan di sini RID-nya sensor sesuai dengan ID yang ada di bagian tadi bottom nav menu dengan nama sensor. Terus kita akan mengirimkan fragment sensor. Dan di sini ada juga judulnya adalah halaman sensor. Seperti itu. Oke, selanjutnya udah seperti itu aja. Kita masuk ke bagian Android manifest. Ini juga perlu. Jadi kita harus use permission seperti ini. Yang di atas nggak perlu karena udah sebelumnya itu internet. Kita memerlukan permission untuk location, kemudian untuk kamera juga, dan juga untuk membaca external storage untuk penyimpanan fotonya. Selanjutnya di bagian Gradle juga di build Gradle yang modul app juga kita menambahkan di bagian bawah itu adalah kamera untuk kamera seperti ini. Oke, selanjutnya kita running aplikasi, kita coba run. Sebelumnya saya juga menambahkan di sini untuk device saya yaitu Xiaomi. Oke. Nah, seperti ini. Tapi kita tunggu running juga. Oke, sudah tampil seperti ini. Kita coba jalankan, kita coba. Oke. Nah, ini ada tombol login dengan kamera. Dimana ini kelihatan kalau misalkan saya udah login dengan kamera. Seperti ini, sudah ada kameranya. Oke. Ini jika saya Oke, jika saya coba jepret, nah seperti ini akan muncul di bagian bawah ada lokasi juga di bagian sini dari lokasi kemudian saya login. Nah di bagian sensor sudah ada seperti ini. Jadi saya coba tekan. Nah sudah tampil untuk hasil dari accelerometer, proximity dan juga light sensornya. Light sensornya akan terus berubah tergantung kecerahan dari sekitar. Kemudian accelerometer akan berubah sumbu X, Y, dan Z-nya tergantung posisi dari HP yang kita gunakan. Oke, sudah seperti itu. Kemudian ada tombol untuk lokasi. Nah, akan menampilkan lokasi kita, yaitu ada di bawah. Nah, untuk kamera juga sama seperti sebelumnya. Sekian video dari laporan saya. Terima kasih. Dah.